Tadi pas mau kesini saya berdoa, ya Allah, hamba mohon berikan kesempatan dan keberanian untuk bertanya langsung sama Ustaz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teneng. Teneng, Saya mana? dari Cipatat. Jauh. Bandung Barat ya. Ya, Bandung Barat betul. Langsung aja Ustaz, mau sedikit curhat dulu. Saya pernah gagal sama pernikahan saya. Jadi saya tuh ngerasa insecure ya karena ada beberapa hal yang membuat saya insecure pokoknya. Terus saya pernah dekat sama seseorang, tapi itu dia ternyata love jong gitu. Ya, Zong. ya, Oh, jong zong. gitu ya. Ya. Nah, Zong. ya. Saya tadi mikir jong Iya. itu jang Jong kalau kata bahasa oh Jong Z ya, Jong ya pengen. Jong ya, Jero gitu ya. Nah dari situ Ustaz, saya males gitu. Jadi saya tuh males mikirin lagi untuk nikah teh. Kenapa saya insecure-nya karena saya punya anak 3. Alhamdulillah perempuan saya. Jadi saya tuh mikir emang ayah gitu laki-laki nu mau ke saya. Dan saya anaknya juga banyak. Terus takutnya tuh yang ada di pikiran saya tuh kalau saya punya laki-laki punya suami lagi, takutnya saya tuh ngerepotin suami saya nantinya gitu Ustaz gitu kan. Takut jadi beban lah gitu buat suami saya nanti gitu kan. Nah, jadi malas gitu, tapi saya teh malas, tapi kadang saya teh pengen gitu ya. Kumaha ieu teh nya? Jadi sometimes pengen, sometimes horeang gitu. Kadang malas, kadang pengen gitu. Saya juga bingung gitu. Nah, itu yang Mut-mutan ya? ya malas itu karena tadi teh ya udah nemuin jong. Terus ada khawatirnya gini, pernah seorang tuh bilang sama saya, "Neng atuh jangan nikah lagi, kamu teh masih muda," cenah gitu. Terus Cenah ya. lebar katanya pahalanya kan mengalir gitu ya. Terus yang di pikiran saya, ya kalau misalnya saya nggak nikah lagi, pahala saya nggak double dong gitu Ustaz. Nah ini yang ingin saya tanyakan, saya buka dulu ya. Oh, ada pertanyaan. Oke. Kumaha? Masih lupa, Bismillah. apakah seseorang khususnya saya berdosa jika saya nggak nikah lagi? Cenah ya. Ya. Kalau tidak Ustaz, kalau tidak menikah lagi, apakah seseorang berdosa? Dan saya mohon banget minta amalannya dong. Apa sih amalannya buat seorang janda gitu ya khususnya? Biar Pak, kalaupun tidak menikah, apa sih pahala yang berlipat-lipat? Apakah seorang tuh harus menikah gitu, menikah lagi? Terus gimana tuh nanti tuh saya di akhirat sama siapa? Gitu kan? Saya tuh jadi kepikiran itu jauh gitu Ustaz. Maaf ya. Nggak Terus apa-apa. saya juga minta saran dari Ustaz. Menurut Ustaz saya nikah lagi jangan? Tolong dijawab ya Ustaz, tolong banget. Hah, tepuk tangan buat Teh Neng ya. Oh iya, saya sendirinya alhamdulillah udah long time, lumayan lah. Berapa lama? Sekitar 6-7 tahun. baik Teh Neng. Pertanyaan pertama, apakah boleh tidak nikah lagi? Saya pikir tadi karena setia, tapi karena bingung ternyata ya. Soalnya saya kan mikirnya jauh ya, jadi saya bingung nanti bareng sama siapa. Oh gitu alasannya ya. Oke, nggak apa-apa Teh Neng. Teh Neng tahu nggak? Teh Neng itu kalau nggak nikah lagi, nanti di akhirat itu akan ketemu sama seorang perempuan solehah namanya Ummu Hani. Ummu Hani binti Abi Thalib. Dia adalah sepupunya Nabi, pernah menolak lamaran Nabi 2 kali. Sekeren Nabi ditolak, bayangin. 2 kali lagi. 1 kali ketika perawan, yang kedua ketika janda. Alasannya kenapa nolak ketika janda? Kalau ketika perawan yang nolak ayahnya si Abu Thalib. Soalnya ayahnya pengen menikahkan Ummu Hani kepada kabilahnya ibunya Rasulullah sebagai balas jasa. Dulu Aminah dinikahkan dengan keluarganya Hashim, Bani Hashim yaitu Abdullah. Sekarang gantian Bani Hashim yang menikahkan keluarganya kepada keluarganya Aminah. Dulu kan kayak gitu ya. Alasan pertama. Pas sudah janda kan yang menentukan berarti Ummu Hani sekarang, bukan lagi walinya. Alasan Ummu Hani menolak Rasulullah itu adalah karena anak. Kayak kata-kata Teh Neng tadi.
awal bilang karena saya ada sesuatu yang insecure, tapi saya nggak mau cerita. Tapi ujungnya cerita juga. Ternyata karena anak yang saya tadi mau ketawa, katanya nggak mau cerita. Tapi itulah Teneng ya, Masya Allah ya, luar biasa ya. Berarti insecure-nya kan karena anak ya tadi ceritanya ya. Jadi alasan Ummu Hani menolak lamaran Rasulullah setelah Fathul Makkah itu yang kedua adalah karena Ummu Hani takut zalim ke salah satunya. Persis kayak kata Teneng tadi. Kalau lebih ke anak, zalim ke Rasul suami. Kalau lebih ke suami, zalim ke anak. Jadi daripada zalim, saya nggak berani ya Rasulullah. Karena dia terlalu mencintai anaknya. Dan dia takut kalau udah bersuami, nanti akan menzalimi suaminya. Atau kalau dia sangat lebih kepada suaminya, karena suaminya terlalu keren, yaitu Rasulullah, terlalu istimewa, dia takut akan menzalimi anaknya. Daripada kayak gitu, dia menolak. Padahal yang ngelamar Rasulullah, sehingga kalau jadi istri Nabi itu dijamin masuk surga, bayangin. Tapi bisa kayak gitu. Dan itu nggak apa-apa. Sehingga para ulama menyimpulkan, ini kesimpulan para ulama ya, bolehnya menolak laki-laki yang solih karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. Jadi nggak apa-apa kalau ada pertimbangan tertentu, walaupun ya sangat relatif ya. Bisa jadi kan gara-gara ditolak kita jadi kayak kehilangan kebaikan, tapi bisa juga karena kita ada kebaikan yang lain. Itu semuanya sangat relatif. Intinya boleh-boleh aja. Maka Teneng kalau misal jadi Teneng Ummu Hani Teneng nggak apa-apa kalau misalnya nggak mau nikah lagi. Insya Allah nanti ketemu lagi sama suaminya di surga, dan nanti ketemu sama Ummu Hani di surga. Yang satu, yang kedua, mending saya nikah lagi atau jangan tanya saya. Gimana saya mau jawab, kan hajatnya Teneng. Gimana kebutuhan Teneng? Kalau Teneng ngerasa kayak udah darurat menikah, daripada banyak fitnah, nikah. Kalau Teneng karena pengen ketemu lagi sama almarhum dan kayaknya pengen fokus kepada anak-anak, nggak mau ke distract sama love bombing yang jong tadi, ya udah sendiri aja. Tapi amalannya, jagalah kehormatan Teneng sebagai seorang perempuan yang sendiri. Kalau dalam bahasa surat At-Tolaq, ayat kedua dari surat At-Tolaq, surat perceraian, itu ayat untuk cewek, untuk janda. Jadi kalau nanya amalannya apa, baca aja At-Tolaq ayat kedua dan ketiga, itu amalan seorang janda. Apa amalannya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Apa arti takwa? Umar pernah nanya ke seorang sahabat yang lain, apa arti takwa? Kata sahabat itu, ya Umar, bagaimana kalau kamu berjalan di sebuah jalan yang banyak duri? Apa yang kamu lakukan? Aku akan hati-hati supaya tidak tertusuk duri. Itulah takwa. Takwa itu hati-hati supaya tidak muncul fitnah, tertusuk duri, kejebak dalam dosa. Itu takwa. Siapa yang bertakwa, kata Allah, khususnya untuk perempuan yang sudah bercerai, Allah akan kasih dia jalan keluar. Apapun bentuk jalan keluarnya, Allah akan kasih dia rezeki yang tidak terduga-duga. Siapa yang berserah kepada Allah, Allah cukup baginya. Karena dia nggak punya suami sekarang. Siapa yang cukup bagi dia? Bukan suami, Allah. Jadi Teneng ketika udah nggak punya lagi pelindung, sekarang pelindung Teneng bukan suami, tapi Allah langsung yang akan melindungi Teneng. Syaratnya cuma satu, takwa, jaga diri seperti orang yang berjalan di antara banyak